Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlo Novel Saksono dari kelas mesin 2C dengan NIM 24023111057. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan baku dan rantai. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contoh, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan, dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut juga sebagai diferensiasi. Yang pertama, fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang hanya terdiri dari operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dari variabel. Contoh yang pertama, turunan pangkat. D per dx sama dengan x pangkat n diturunkan menjadi nx pangkat n min 1. Untuk aturan penjumlahan, misalnya D per dx sama dengan fx ditambah gx diturunkan menjadi sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Untuk hasil kali, misalnya D per dx sama dengan fx dikali gx diturunkan menjadi f aksen x gx f aksen dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Untuk aturan hasil bagi, misalnya D per dx sama dengan fx per gx diturunkan menjadi f aksen x dikali gx dikurang fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Untuk fungsi selanjutnya, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang bentuknya melibatkan pangkat dengan variabel di eksponen. Misalnya, turunan dari e pangkat x diturunkan menjadi f aksen sama dengan ex. Turunan dari f sama dengan ax, a pangkat x sama dengan diturunkan menjadi a pangkat x ln a. Untuk turunan dari a pangkat u diturunkan menjadi sama dengan f aksen sama dengan a pangkat u ln a dikali u aksen. Untuk yang ketiga, fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi kebalikan dari fungsi eksponensial. Misalnya, turunan dari f sama dengan ln x diturunkan menjadi 1 per x. Turunan dari selanjutnya, turunan dari f sama dengan log x diturunkan menjadi 1 per x ln a. Untuk turunan selanjutnya, turunan dari f sama dengan log u diturunkan menjadi f aksen sama dengan u aksen per u ln a. Untuk fungsi selanjutnya, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah turunan dari fungsi trigonometri dasar seperti sin x, cos x, tan x, cosec x, secant x, cot x, dan tan x. Untuk rumus turunan trigonometri yang pertama, turunan dari sin x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan cos x. Turunan dari x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Turunan dari tan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Untuk turunan dari cosec x diturunkan menjadi f aksen sama dengan min cosec x dikali cot x. Selanjutnya ada turunan dari secant x diturunkan menjadi f aksen sama dengan secant x dikali tan x. Lalu turunan dari cot x diturunkan menjadi f aksen sama dengan min cosec kuadrat x. Untuk turunan dari tan x diturunkan menjadi f aksen sama dengan secant kuadrat x. Untuk turunan baku memiliki rumus yang pertama
berbunyi jika f sama dengan a maka nilai f aksennya sama dengan f aksen x sama dengan 0. Jika f sama dengan ax pangkat n diturunkan menjadi f aksen sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Jika f sama dengan e pangkat x diturunkan menjadi f aksen sama dengan e pangkat x. Jika f sama dengan a pangkat x diturunkan menjadi f aksen sama dengan a pangkat x. Jika f sama dengan ln x diturunkan menjadi f aksen sama dengan 1 per x. Jika f sama dengan pangkat a log x diturunkan menjadi f aksen sama dengan 1 per x dikali ln a. Jika f sama dengan sin x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan cos x. Jika f sama dengan cos x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Jika f sama dengan tan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Jika f sama dengan cosec x diturunkan menjadi f aksen min cosec x dikali cot x. Jika f sama dengan secant x diturunkan menjadi f aksen sama dengan secant x dikali tan x. Jika f sama dengan cot x diturunkan menjadi f aksen sama dengan min cosec kuadrat x. Jika f sama dengan tan x diturunkan menjadi f aksen secant kuadrat x. Untuk turunan rantai aturannya, jika y sama dengan ln 10x diturunkan menjadi y aksen sama dengan 10 dikali 1 per 10x sama dengan 10 per 10x, maka hasilnya jadi 1 per x. Jika y sama dengan e pangkat 2x, maka nilai y aksennya adalah 2 dikali e pangkat 2x. Jika y sama dengan e pangkat 6x ditambah 5, maka nilai y aksennya adalah e pangkat 6x plus 5. Untuk contoh turunan bakul dan rantai, yang pertama, tentukan nilai f x sama dengan 3x pangkat 2 min 2x. Misalkan nilai u-nya 3x pangkat 2, maka jika diturunkan menjadi 2 dikali 3x pangkat 2 min 1, maka hasil yang didapatkan 6x. Jika v-nya 2x, maka diturunkan menjadi v aksen 1 dikali 2x pangkat 1 min 1 sama dengan 2 dikali x pangkat 0, maka hasil yang didapatkan 2 untuk nilai v aksennya. Untuk contoh yang kedua, jika y sama dengan ex diturunkan menjadi y aksen sama dengan e pangkat x. Untuk contoh yang ketiga, misalkan nilai gx sama dengan 3x pangkat 2 min 2x plus 1, maka nilai g aksennya adalah maka jika diturunkan menjadi g aksen x sama dengan 6x min 2. Lalu untuk y-nya sama dengan 3 pangkat 3x pangkat 2 min 2x plus 1, maka diturunkan menjadi y aksen sama dengan g aksen x dikali a pangkat gx dikali ln a sama dengan dalam kurung 6x min 2 dikali 3 pangkat 3x pangkat 2 min 2x plus 1 dikali ln 3. Lalu untuk contoh selanjutnya, misalkan gx sama dengan 3x pangkat 2 min 2x plus 1, maka diturunkan menjadi g aksen x sama dengan 6x min 2. Maka nilai y sama dengan e pangkat 3x pangkat 2 min 2x plus 1. Lalu diturunkan menjadi y aksen sama dengan g aksen x dikali e pangkat 3x sama dengan 6x min 2 dikali e pangkat 3x pangkat 2 min 2x plus 1.
Lalu untuk contoh selanjutnya, jika nilai Y sama dengan X pangkat 5 diturunkan menjadi F aksen X sama dengan 5X pangkat 4, sehingga nilai F aksen dalam kurung 1 sama dengan 5 dikali 1 pangkat 4 sama dengan 5. Untuk contoh selanjutnya, Fx sama dengan 2 akar X plus 5X pangkat 3 min 7. Maka nilai F aksen X sama dengan 1 per akar X plus 5X pangkat 2, sehingga F aksen 1 sama dengan 1 per akar 1 ditambah 15 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 1 plus 15 sama dengan hasilnya 16. Untuk contoh selanjutnya, Y sama dengan dalam kurung X pangkat 2 min 1 dikali dalam kurung 2X pangkat 3 plus X. Maka nilai F aksennya adalah F aksen X sama dengan 10X pangkat 4 min 3X pangkat 2 min 1, sehingga F aksen 1 sama dengan 10 dikali 1 pangkat 4 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 1, hasilnya adalah 6. Untuk contoh selanjutnya, Y sama dengan X pangkat 2 per 3X min 5, maka nilai F aksennya adalah F aksen X sama dengan 3X pangkat 2 min 10X min 6 per 9X pangkat 2 min 30X plus 25, sehingga nilai F aksen sama dengan F aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 10 kali 1 dikurang 6 per 9 dikali 1 pangkat 2 dikurang 30 kali 1 ditambah 25 sama dengan 3 dikurang 10 dikurang 6 sama dengan min 13 per 9 3 dikurang 30 ditambah 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya min 13 per 4. Contoh selanjutnya, misalkan nilai Gx sama dengan 3x plus 3x pangkat 2 plus 2x min 5, maka nilai G aksennya adalah G aksen X sama dengan 6x plus 2. Untuk menentukan turunannya, yang pertama Y sama dengan sin dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2x min 5. Lalu nilai Y selanjutnya sin Gx diturunkan menjadi Y aksen sama dengan G aksen X dikali cos Gx. Maka nilai Y aksennya sama dengan 6x dalam kurung 6x plus 2 dikali cos dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2x min 5. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan dalam kurung 6x plus 2 dikali cos x dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2x min 5. Untuk contoh selanjutnya, misalkan Gx sama dengan x pangkat 2 min x plus 7, maka G aksennya sama dengan G aksen X sama dengan 2x min 1. Untuk menentukan turunannya, Y sama dengan cot dalam kurung X pangkat 2 min X plus 7 sama dengan Y sama dengan cot Gx diturunkan menjadi Y aksen sama dengan min G aksen X dikali cosec kuadrat Gx sama dengan Y aksennya min dalam kurung 2x min 1 dikali cosecant kuadrat dalam kurung x pangkat 2 min x plus 7. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan min 2x plus sama dengan jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan min dalam kurung 2x min 1 cosecant kuadrat dalam kurung sec dalam kurung x pangkat 2 min x plus 7. Contoh selanjutnya, misalkan Gx sama dengan 5x plus 3
5x pangkat 3 plus 9, maka G aksen X sama dengan 15x pangkat 2. Untuk menentukan turunannya, ya Y sama dengan secant Gx diturunkan menjadi Y aksen sama dengan G aksen X dikali secant Gx dikali tan Gx. Maka nilai yang didapat adalah Y aksen sama dengan 5x pangkat 2 dikali sec dalam kurung 5x pangkat 3 plus 9 dikali tan dalam kurung 5x pangkat 3 plus 9. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan 15x. Y aksen sama dengan 15x pangkat 2 secant dalam kurung 5x pangkat 3 plus 9 dikali tan dalam kurung 5x pangkat 3 plus 9. Untuk contoh selanjutnya, jika nilai Y sama dengan len dalam kurung 2x pangkat 2 min 4x, maka nilai Y aksennya adalah 4x min 4 dikali 1 per 2x pangkat 2 min 4x. Hasil yang selanjutnya 4x min 4 per 2x pangkat 2 min 4x. Lalu dihitung lagi menjadi 4x 4 dalam kurung x min 1 per 2x dalam kurung x min 2. Maka hasil terakhir yang didapatkan adalah 2 dalam kurung x min 1 per x dalam kurung x min 2. Untuk contoh selanjutnya adalah Y sama dengan 3 len dalam kurung 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 6x. Maka nilai Y aksennya adalah yang pertama 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 12x pangkat 3, lalu ditambah 5x pangkat 2 diturunkan menjadi 10x, dan dikurang 6x diturunkan menjadi min 6. Maka hasilnya sama dengan 3 per 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 2 min 6x sama dengan 36x pangkat 3 plus 30x dikurang 18 dibagi 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 2 min 6x sama dengan 6x pangkat. Maka hasil akhirnya sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x dikurang 3 per x dalam kurung 3x pangkat 3 plus 5x min 6. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.